Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Computer Graphics LE01 yang akan kami presentasikan adalah proyek final kami, dan kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Felix dengan NIM 22017374425. Lanjut. Nama saya Timi Nyoman dengan NIM 2217666822. Nama saya Jonathan Andrew dengan NIM 2201770946. Nama saya Dardimas Temawan dengan NIM 22017522016. Nama saya Nikodemus dengan NIM 220174371. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai virtual tour menggunakan WebGL yang memiliki tujuan yang akan dijelaskan oleh teman kami, Timi Nyoman. Tujuan proyek kami adalah menunjukkan lingkungan kampus, suatu lingkungan secara virtual. Kami menggunakan WebGL untuk menghemat aset dan juga mempermudah akses bagi para user. Bisa dilihat lokasi ini merupakan lokasi BINOS. Lokasi BINOS ini kami buat dengan menggunakan Skybox. Skybox itu sendiri merupakan sebuah kubus dengan tekstur di setiap sisinya. Berikut merupakan code kami. Pada code kami terdapat code dengan tulisan FPS. FPS ini juga ada function yang di dalamnya adalah berisi function untuk menunjukkan stats yang ketika user membuka WebGL seperti FPS saat itu dan juga latensinya. Lalu di bawah function ini ada scene dan kamera. Scene merupakan penampungan objek, sementara kamera adalah kamera yang akan melihat objeknya sehingga pengguna bisa melihat objek apa yang ada dalam scene. Lalu setelah itu semua ini kedua scene dan kamera ini akan dirender oleh WebGL renderer, di mana ukuran rendernya akan menyesuaikan dengan ukuran width dan juga height dari browser masing-masing pengguna. Selain itu juga terdapat fungsi resize. Jadi ketika user mengecilkan ataupun membesarkan browser mereka, ukuran WebGL juga akan mengikuti sehingga akan membuat WebGL lebih responsif. Sekarang kita menuju ke object loader-nya. Object loader, object loader digunakan untuk mengimplementasikan berbagai macam objek, perspective view, dan gambar-gambar yang digunakan dalam Skybox-nya juga. Turun. Kembali ke berikut terdapat kontrol. Kontrol itu sendiri digunakan untuk object control. Object control itu merupakan sebuah kontrol yang dimana digunakan untuk memutar kamera secara orbital. Lalu di bawahnya ada merupakan code yang kami gunakan untuk membuat Skybox. Pertama, kami akan membuat geometri yang ada. Setelah membuat geometri, kami akan memasukkan image-image yang ada pada setiap sisi Skybox itu. Setelah kami memasukkan image tersebut, kami akan memasukkan ke dalam Skybox, dan yang kemudian Skybox itu sendiri akan dimasukkan ke dalam scene yang ada. Selanjutnya. Nah, lanjut kepada Fark Cube Material. Cube material yang kami gunakan untuk Skybox yaitu mesh face material. Lalu kita mesh menggunakan geometri dan cube material itu sendiri. Lalu baru kita masukkan objek tersebut ke dalam scene. Lalu untuk posisi kameranya yang seperti dilihat dari sini itu merupakan posisi poin 3 agar terdapat di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ke zoom ke salah satu sisi dari Skybox. Lalu ada setup lighting, di mana fungsinya adalah untuk menerangi semua gambar-gambar yang ada, agar terlihat oleh user. Yang kami gunakan ini warnanya 0xFFFFF. Ini adalah warna putih dengan pencahayaan 0,3 poin. Lalu kita masukkan lagi ke dalam scene, ambient light tersebut. Lalu di sini ada baru lagi function yaitu untuk rotasi,
berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita cube rotation-nya ini terhadap sumbu X, maka dia akan berputar animasinya. Sebentar. Share screen ulang supaya animasi terlihat. Nah, seperti itu. Jadi, cube-nya akan berputar di atas ke bawah berdasarkan sumbu X. Sedangkan kalau kita ganti cube rotation-nya berdasarkan sumbu Y, maka dia akan berputar dari kanan ke kiri. Seperti ini. Dan kita bisa memasukkannya ini secara bersamaan. Lanjut. Oke. Nah, setelah kita masukkan itu semua, kita render. Rendernya untuk memasukkan kamera yang berarti untuk memperlihatkan objek-objek yang ada. Dan ini adalah game loop, nama fungsinya, yaitu request animation frame, yaitu game loop-nya sendiri untuk diupdate setiap user untuk menggeser kursor atau mouse listener itu dan dirender ulang seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan foto dari Google Street View, di mana fotonya kurang begitu baik, yang mengakibatkan gambarnya tidak begitu jelas, yang akhirnya kepotong-potong. Kami sudah berdownload dari gameart.com itu image skyview yang baik, yang mungkin akan bisa diimplementasi lebih baik lagi, seperti ini jadinya. Nah, bisa dilihat, ini tidak ada terjadi potongan dan semuanya terlihat smooth dan baik, dan terlihat klop. Dari proyek yang kami buat, kami memiliki tujuan supaya mungkin perusahaan-perusahaan membutuhkan virtual tour di mana pengunjungnya tidak perlu datang langsung kepada lokasi. Jadi cukup di rumah saja membuka website dan dapat melihat lingkungan sekitar perusahaan marketing tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kami. Terima kasih.